perkenalkan, nama saya Arni Marieta. Saya kelas 11, nomor urutan absen ketiga. Di sini saya akan melakukan praktikum sederhana tentang percobaan sistem koloid dan sifat koloid. Judul percobaannya sifat koloid dan sistem koloid. Tujuan percobaan ini untuk mengetahui dan membuktikan salah satu sifat koloid dan sistem koloid. Efek tidal adalah sifat yang menyebabkan bahwa partikel koloidnya dapat menghemburkan cahaya apabila mengetahui permukaan partikelnya. Contoh koloid yaitu air susu yang keruh, penghambatan sinar sorot lampu mobil ketika udara berkabut dengan gelas berwarna. Di sini saya akan menyebutkan alat dan bahannya. Alat yaitu gelas kaca, sendok, dan yang terakhir lampu senter. Di sini saya menggunakan lampu senter HP. Bahan-bahannya yaitu susu bubuk, garam, dan air. Dan di sini juga ada LKS untuk itu praktikum, Pak. Percobaan yang pertama, kita masukkan bubuk susu ke dalam gelas. Kemudian kita tuang airnya. Lalu aduk hingga merata. Yang kedua, kita masukkan larutan garam ke dalam gelas. Kemudian kita campurkan airnya. Kemudian kita lihat percobaannya, susu bubuk. Di sini setelah saya memperhatikan, larutan susu bubuk berkas cahayanya terlihat. Cahaya tidak dapat dijelaskan menembus sisi lain gelas, melainkan dibiaskan ke segala arah. Partikel-partikel yang tidak terlihat tampak sebagai titik terang. Yang benar ini adalah koloid. Yang kedua, larutan garam. Setelah saya amati, larutan garam berkas cahayanya tidak dapat dilihat. Garam tercampur dalam air. Hal ini dibuktikan dengan penampilan larutan yang jernih dan tidak ada bilang batas pelarut air dan zat larutan garam campuran tersebut. Dinamakan campuran homogen atau larutan sejati. Ini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Mana yang termasuk campuran koloid? Yang termasuk campuran koloid adalah bubuk susu. Pertanyaan yang kedua, analisis kedua campuran dan larutan garam. Dalam campuran homogen, sifat dari masing-masing materi menyusun masih dapat terlihat. Contoh susu bubuk yaitu campuran homogen dalam air dengan susu bubuk. Yang kedua, sedangkan campuran air termasuk heterogen karena penyusunnya tidak dapat dilihat. Di sini saya akan menyimpulkan kedua larutan dengan campuran ini. Yang pertama, larutan garam. Larutan garam ini adalah campuran heterogen dan zat terlarut dalam pelarut. Yang kedua, campuran susu bubuk dengan air. Ini termasuk koloid karena campuran di mana zat penyusunnya tetap tersebar dan tidak mengedap, tetapi tidak dapat dilakukan sebagai larutan sejati karena terlihat keruh atau tidak jernih.
Sekian dan terima kasih video praktikum saya, semoga bermanfaat.